Aina! Aina! Ayo atuh pingin nih kamu. Oh iya bentar. Lama banget. Kamu dapat juga ya? Kamu juga? Ngapain diperhatiin sih itu? Palingan iseng. Udah, buang aja itu. Iya, nanti aku hubungin. Apa sih emang iseng emang? Halo, apakah surat ini benar-benar sampai kepadamu, Rampau? Saya tidak menyangka masih ada orang yang menulis surat berkomunikasi. Menarik. Awalnya saya ragu untuk membalas. Rasanya aneh berkomunikasi dengan seseorang tanpa nama dan wajah. Tapi mungkin justru itu yang membuatnya terasa aman. Karena yang ingin saya tulis bukan sesuatu yang nyaman dibicarakan di ruang terang. Saya tidak sedang berada dalam masalah besar, tidak ada tragedi ataupun pertengkaran. Hanya perasaan seperti berjalan tanpa arah. Apakah surat seperti ini memang untuk hal kecil seperti itu? Kompas patah. Aku beneran bakal kirim ini. Siapa peduli ah? Ngapain sih aku malah males ini? Gimana kalau emang cuma iseng? Aina! Kenapa tadi kayak gitu sih? Kayak orang ketawa nyolong aja. Ayo, itu balikin buku pakai bahasa Sunda. Udah dekat waktunya ini. Nanti dimarahin lagi sama yang mau ngejaga perpus. Anin, kamu duluan aja deh. Mau apain lagi sih kamu? Mau ke toilet dulu. Oh, ya udah, aku duluan ya. Dah. Ada surat yang lain juga. Kirain aku doang yang aneh. Aduh, kenapa sih aku pakai kirim surat itu segala? Pasti cuma iseng kan? Bodoh banget. Semoga gak ada yang tahu deh itu tulisan aku. Ternyata udah ada yang ngirim surat. Emang beneran ya?
Permisi. Untuk Kompas Patah, suratmu sampai. Dan ya, surat seperti ini justru untuk hal-hal yang terlihat kecil, tapi terasa besar ketika dipikul sendirian. Kamu menyebutnya bukan masalah besar, tapi kalau itu membuatmu berhenti dan bertanya, berarti itu cukup penting. Berjalan tanpa arah bukan berarti kamu tidak bergerak. Kadang itu hanya berarti kamu sedang mencari cara agar tidak tersesat terlalu jauh. Dan mungkin menulis surat ini sudah termasuk satu langkah. Rampau. Balasannya serius ternyata. Balasan selanjutnya, carilah dinding yang dipenuhi warna, tempat imajinasi ditempel dan dibiarkan bercerita. Dinding yang penuh warna. Halo Prampau, ternyata benar-benar sampai ya. Aku tidak menyangka kamu tipe orang yang pandai menyusun kalimat. Balasanmu sampai terngiang-ngiang di kepala aku tahu. Aku berasa memilih kalimat yang baik dan nyaman. Aku kagum pada dirimu yang siap memperhatikan tulisan seseorang. Kamu benar, hal ini cukup penting bagiku. Terkadang aku memaksakan untuk terus berjalan, percaya bahwa nanti jalan yang seharusnya akan datang seiring berjalannya waktu. Tapi sekeras apapun aku memaksa kakiku untuk terus melangkah, memaksa mataku untuk terus melihat dalam kebalnya kabut. Kakiku terus berhenti, seolah ada akar yang membeli pergelangan kakiku. Aku terus bertanya dan bertanya, bagaimana caranya melepas akar itu? Kompas patah. Kamu nulis surat lagi? Iya dong. Seru banget ya. Kayaknya hampir tiap hari aku lihat kamu nulis surat. Yoi, seru banget tahu. Soalnya dengan aku kayak gini, aku bisa bantu ngeringanin beban orang lain. Niat banget ya ngurusin masalah orang. Itu tadi aku lihat tahu siapa yang masukin surat ke loker itu. Kamu penasaran nggak siapa orangnya? Enggak ah, kan aku niatnya cuma bantu, jadi aku gak perlu tahu siapa orangnya. Ya, nggak seru. Ya udah deh. Udah deh yuk, aku menyimpan balasannya. Iya, dinding yang penuh warna. Apa di sini ya? Untuk Kompas Patah, terima kasih untuk apresiasi kamu dalam membalas suratku. Cara penyampaian suratmu juga sangat mudah dipahami. Menurutku, tidak apa-apa jika kakimu berhenti. Mungkin itu bukan karena kamu tidak mampu berjalan lagi, tapi karena kamu sudah terlalu lama memaksakan diri dan hanya perlu berhenti sejenak.
Aku tidak yakin ada cara cepat untuk melepas akar seperti itu, tapi mungkin kamu tidak harus terus melawannya. Kadang kita memang harus berhenti lebih lama di satu tempat dari yang kita rencanakan. Tapi menurutku itu tidak selalu buruk. Biasanya setelah kita berhenti sejenak dan melihat keadaan dengan lebih tenang, kita perlahan tahu harus bergerak ke arah mana. Jadi kalau sekarang kamu merasa tidak bisa melangkah, tidak apa-apa. Berhenti sebentar juga bagian dari perjalanan. Rampau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Bu, aku mau ngomong. Ada apa tuh, Nak? Sini, ngobrol. Ibu, Aina sebenarnya ngerasa takut. Kalau Aina tahu, Ibu gak maksa Aina untuk jadi seorang yang super hebat. Tapi aku semenjak Aina gak ada dan Ibu jadi harus menggantikan cari nafkah, Aina ngerasa membebani Ibu. Ibu kan ngedukung semua yang Aina lakuin. Ibu juga percaya sama Aina. Tapi Aina takut Aina gak bisa mencapai kesuksesan yang seharusnya. Dan Aina juga gak mau Ibu jadi kecewa nanti di masa depan. Dan sejujurnya Aina belum yakin apa tujuan Aina, Ibu. Aina, betul, Ibu mendukung dan percaya pada Aina. Kesuksesan yang seharusnya apa itu, Nak? Tidak ada tuntutan yang seperti itu. Lalu menurut Ibu tidak yang patut dibanggakan dari pencapaian yang telah kamu capai, Nak. Bahkan untuk saat ini, saat Aina membicarakan perasaan Aina saat ini, itu juga bangga bagi Ibu. Itu adalah hal paling membanggakan bagi Ibu. Aina, cukup menjadi Aina. Lakukanlah hal yang kamu pengen, walaupun itu hal yang positif, baik, dan juga membuatmu bahagia. Aina anak kesayangan Ibu, satu-satunya anak Ibu yang paling sayangi dan paling dibanggakan Ibu Ratna. Saya hanya ingin bertanya sesuatu. Kalau kita melihat seseorang jatuh dan kita tidak sempat menolong, apakah itu tetap salah? Kadang saya berpikir, saya hanya terlalu kecil saat itu, hanya belum mengerti semuanya. Tapi rasa itu tidak pernah benar-benar pergi. Gelap kecil. Itu ada titipan dari ibu aku buat ibu kamu. Simpan aja di meja kamu, nanti aku ambil pas pulang. Ika, kamu jangan lupa ambil barangnya. Kemarin aja nggak diambil. Ya, nanti aku ambil pas pulang ya. Jadi jangan lupa lagi, ya. Meja belakang aula.
Untuk gagak kecil, saya tidak tahu cerita lengkapmu dan mungkin saya memang tidak perlu tahu. Kau bertanya apakah tidak melakukan apa-apa termasuk kesalahan. Begitu bukan? Menurut saya, rasa bersalah sering terasa lebih keras dari kenyataan itu sendiri. Kamu mungkin menilai dirimu yang masih kecil itu dengan versi dirimu yang sekarang, yang sudah lebih dewasa. Anak kecil memilih berdasarkan rasa takut, bukan berdasarkan moral yang sudah matang. Itu bukan pembenaran, tapi penjelasan. Prampau. Saya tidak menyangka kamu akan membalas lagi. Saya membaca setiap kalimatmu pelan-pelan, seperti seseorang yang takut salah mengerti sesuatu yang penting. Kamu bilang, anak kecil memilih berdasarkan rasa takut, bukan moral yang sudah matang. Saya mencoba menerima itu sebagai penjelasan, tapi entah kenapa rasanya tetap seperti pembelaan yang tidak pantas saya pakai. Mungkin kamu benar bahwa saya sedang menghukum versi diri saya yang belum tahu apa-apa. Tapi yang sulit adalah saya tahu ketakutan itu. Saya ingat bagaimana rasanya dan saya tetap memilihnya. Saat itu saya kira waktu akan membuat ingatan memudar. Ternyata tidak. Yang memudar hanya suara orang-orang di detail kecil hari itu justru menetap. Langkah saya yang memilih arah pulang, bukan arah bantuan. Dia selamat, semua orang bilang itu sudah cukup. Tapi setiap kali saya melihat matanya, rasanya seperti ada jarum yang diselipkan pelan-pelan ke dalam dada. Saya tidak mendorongnya, saya tidak menyentuhnya, saya hanya tidak tinggal. Apakah perbedaan itu penting? Anak kecil. Udah yuk pergi. Bukanin dulu ya sambil nunggu jemputan. Ayo. Aku penasaran deh, kenapa namanya Prampau? Kalau Pram kan dari nama kamu, Nabil Pramana. Kalau apa? Apa? Puri. kamu jadi Puri. Udah gitu, kan paunya karena aku suka kucing, bukan puri. Iya, adik aku nyebelin banget tau, dia coret-coret tugas aku, jadi aku harus ngulang gila sih. Itu nyebelin sih, untung aku gak punya adik. Tapi suruh juga gak sih? Jadi di rumah gak ngerasa kesepian. Emang kamu sendiri di rumah? Iya, soalnya orang tua aku kan sibuk kerja. Makanya aku bikin surat anonim biar aku gak ngerasa kesepian. Terus juga itu tuh karena terinspirasi dari novel Toko Kelontong Namiya. Dan aku juga pengen ngebantu orang-orang yang nyimpen masalah sendiri. Oh gitu. Jemputan aku udah datang. Ya udah sana pulang. Aku duluan ya. Dadah. Dadah. Untuk gagak kecil, kamu terus menyebut langkah yang menjauh. Saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Kita semua di satu titik pernah pergi ketika seharusnya tinggal, dalam bentuk yang berbeda, dalam situasi yang berbeda.
Tidak semua orang cukup berani di percobaan pertama hidupnya. Kadang keberanian memang datang terlambat, tapi keterlambatan tidak menghapus nilainya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi waktu itu, melainkan siapa kamu sekarang karena kejadian itu. Prampau. Hei, aku juga suka buku itu. Maaf. Aku suka tokoh kelontong Namiya. Oh, iya, bagus. Kamu baca Melis? Iya. Kamu bilang pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang terjadi waktu itu, melainkan siapa saya sekarang karena kejadian itu. Saya memikirkan kalimat itu lama sekali. Kalau saya jujur, kejadian itu tidak membuat saya lebih berani. Tidak langsung, justru membuat saya jadi lebih diam, lebih hati-hati, lebih takut membuat kesalahan yang sama. Dan ironisnya, kadang justru terlalu takut untuk bergerak. Kamu mungkin membayangkan waktu sudah membawa kami ke arah yang berbeda. Tapi, hidup tidak selalu seperti itu. Dia tidak pernah tahu saya ada di sana waktu itu. Dia bahkan pernah tertawa di depan saya, menceritakan kejadian itu seperti cerita masa lalu yang bodoh. Saya ikut tertawa, dan itu mungkin bagian terburuknya. Saya ingin percaya saya hanya anak kecil, tapi anak kecil pun tahu caranya berteriak minta tolong. Saya memilih diam. Kadang saya berpikir, kalau saya mengaku sekarang, itu hanya akan memindahkan beban dari diri saya pada dirinya. Gagak kecil. Ita, Apa? aku mau nanya dong. Kalau kata kamu nih, apa yang bakal kamu lakuin? Kalau dulu kamu tahu sesuatu yang harus kamu akui, tapi kamu gak mengakui, kamu bakal ngaku gak sekarang? Tergantung sih. Kalau misalnya aku ngakuin itu, aku pikir kira-kira itu kayaknya bakal bikin situasi makin buruk. Kayaknya aku nggak bakal ngaku deh, aku bakal pendem aja. Jadi kamu bakal pendam sendiri gitu? Ya. Surat kemarin. Untuk gagak kecil, rasa bersalah bisa menjadi dua hal. Ia bisa menjadi hukuman yang kita pakai untuk menyiksa diri, atau ia bisa menjadi pengingat untuk tidak mengulang. Kalau kamu masih memikirkan hari itu setelah bertahun-tahun, itu berarti kamu sudah belajar sesuatu darinya. Orang yang benar-benar kejam tidak menulis surat. Mereka tidur tanpa mimpi. Prampau. Saya akan berhenti berputar-putar. Waktu itu, saya tidak sempat. Saya tidak bingung. Saya takut dimarahi oleh orang-orang dewasa. Saya takut orang tua saya kecewa. Saya takut dianggap sebagai penyebab. Jadi, saya lari. Saya diam. Saya berbohong. Saya melihatnya jatuh. Saya mendengar teriak minta tolongnya. Tapi saya tetap pergi. Itu kebenarannya. Bukan kecelakaan itu yang menghantui saya, tapi langkah kaki saya yang memilih untuk menjauh. Kalau keberanian datang terlambat bertahun-tahun, apakah itu masih bisa disebut keberanian? Atau hanya cara lain untuk menyelamatkan diri sendiri? Gagak kecil. Untuk gagak kecil, kamu bertanya apakah keberanian yang datang terlambat masih bisa disebut keberanian? Saya pikir iya. Karena keberanian bukan tentang menyelamatkan masa lalu, itu sudah selesai.
Keberanian adalah tentang memutuskan bahwa di masa depan kamu tidak akan lagi menjadi orang yang berlari. Kita tidak bisa kembali dan tinggal di hari itu, tapi kita bisa memilih untuk tinggal di kesempatan berikutnya. Kalau suatu hari ada seseorang yang butuh ditolong dan kamu tidak lagi pergi, maka rasa bersalahmu sudah berubah menjadi sesuatu yang berguna. Dan itu mungkin satu-satunya bentuk penebusan yang benar-benar ada. Perampau. Kalau topik pindah kayak gitu, yang ada tangan makin pahit. Ini loh caranya. Ini. Sama main rajin, nggak tahu tangan lagi sakit. Nggak apa-apa, udah lama nggak main, samain aja. Udah lama ya kita nggak main bareng. Maaf. Hah? Apa? Maaf. Maaf buat apa? Gak kamu. Oh, itu karena ngedain kamu juga. Nesya, aku merasa bersalah banget. Seandainya waktu itu aku gak ninggalin kamu, dan seandainya waktu itu aku nolongin kamu, kita pasti gak akan kayak begini. Hah? Jadi selama ini kamu ngindarin aku cuma gara-gara ini doang? Gitu doang? Menurut aku itu gak sesimpel itu, Sya. Karena rasa bersalah aku terlalu besar buat nganggap itu hal sepele. Kan, Nesya? Ini bukan salah kamu nih, Kak. Kalau emang takdirnya harus kayak gini, ya kita nggak bisa ngebuat apa-apa. Waktu itu juga aku ceroboh gara-gara kurang hati-hati. Tapi aku takut semua orang nyalahin aku. Semua orang gak nyalahin kamu nih, Kak. Dadah. Jangan lihat ke kamera. Gimana sih? Ya. Udah diem mas. Gak makasih. Hai Zahra, say hi. Si Aska enak bisa. Diam dulu, girls. Iya kalau itu sama dong. Tuh, gue heran. Ini orang ngapain? Nah, Tangan cedera warna pink. Satu kata buat tugas ini. Kata bukan Jari. king. Satu kata buat tugas ini. Oh belum. Miau. Satu kata buat tugas ini. Satu kata buat tugas ini. Satu kata buat tugas ini. Wah, Mina, buat satu kata buat tugas hari ini. Gila.